Materi IPA, kelas 7, semester 2, Organisasi Kehidupan. Kali ini kita sampai pada sistem organ pada manusia bagian kedua. Ya, nah, bagian kedua ini kita akan melihat ya sistem alat gerak, yaitu sistem rangka dan sistem otot. Ya, yuk kita sama-sama lihat apa saja sih sistem rangka dan sistem otot itu. Sistem rangka. Sistem rangka manusia tersusun dari 206 tulang yang dihubungkan oleh tendon, ligamen, dan tulang rawan. Ya, jadi oleh otot, sendi, dan tulang rawan. Ya. Nah, fungsi dari sistem rangka adalah untuk bergerak, menopang dan memberikan bentuk tubuh, melindungi organ-organ dalam, serta sebagai tempat melekatnya otot-otot. Ya, nah ini rangka tempat melekatnya otot-otot. Ya. Rangka tubuh manusia kita bisa bagi menjadi dua, yaitu rangka aksial, fungsinya untuk melindungi organ dan memelihara postur tubuh, dan yang termasuk rangka aksial itu, apa itu yang melindungi organ dan memelihara postur tubuh? Yaitu tulang tengkorak, ya, tulang belakang, dan tulang rusuk dan dada. Ya, jadi ini termasuk rangka aksial, ini yang bagian badan, ya, bagian tubuh. Yang kedua, itu rangka apendikular. Apendikular yaitu fungsinya sebagai penggerak tubuh. Nah, ini fungsinya ini yang sebagai ya menggerakkan tubuh, ya. Nah, yang termasuk rangka apendikular itu adalah anggota gerak atas, ya, itu tangan, ya, dan juga anggota gerak bawah yaitu kaki dan juga tulang panggul. Nah, tulang panggul ini apa sih? Ini yang menghubungkan ya antara bagian tubuh aksial, ya, bagian kerangka aksial itu dengan ya kaki, dengan alat gerak bagian bawah, ya. Nah, sekarang kita lihat organ-organnya. Yang pertama itu tulang tengkorak. Nah, itu gambarnya. Ya, ada tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang kepala belakang, tulang pelipis, tulang baji, tulang pipi, tulang hidung, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, ya. Nah, itu tulang tengkorak. Ya, tulang tengkorak terdiri atas dua bagian, yaitu tengkorak otak, ya. Itu bagian yang kepala ya belakang itu, ya. Nah, dan juga tengkorak wajah itu yang tadi, ya, tulang hidung, tulang pipi dan sebagainya. Nah, fungsi dari tulang tengkorak adalah membentuk kepala manusia dan juga melindungi organ dalam di bagian kepala, ya, seperti otak dan mata. Berikutnya adalah tulang belakang. Ya, tulang belakang itu yang membuat kita bisa tegak, ya, duduk tegak, berdiri tegak, ya. Fungsinya adalah untuk menopang bagian tubuh lainnya. Nah, tulang belakang itu punya 33 ruas tulang. Terbagi jadi 5 ruas, ya. Lihat itu di gambar. Warnanya beda-beda semua, ya. Nah, yang pertama itu 7 ruas tulang leher. Ya, yang warna merah. Yang biru 12 ruas tulang punggung. 5 ruas tulang pinggang yang kuning. 5 ruas tulang selangka itu yang hijau, ya, sakrum itu, ya. Nah, terus juga 4 ruas tulang ekor. Ini tulang ekor ini yang tidak membesar, ya. Ini hanya sebagai tambahan saja, tapi berbahaya, ya, kalau kita sampai ya patah bagian tulang ekornya, cedera, itu berbahaya sekali, ya, karena tetap tersambung pada bagian sumsum tulang belakang, yaitu bisa cedera syarafnya. Sekarang kita lihat tulang rusuk dan tulang dada. Nah, tulang rusuk dan tulang dada ini dua, ya, tetapi nyambung, ya, nyambung, ya. Fungsinya, ya, tulang rusuk dan tulang dada adalah untuk melindungi jantung, paru-paru, dan hati serta organ lainnya di dalam rongga dada. Ya, perhatikan itu, ya.
tulang rusuk itu yang bagian yang melengkung, tulang dada itu yang bagian depan, itu ya, sternum. Ribs itu tulang rusuk. Nah, tulang rusuk manusia itu terdiri dari 12 pasang, yaitu apa? Ada 7 pasang rusuk sejati, ada 3 pasang rusuk palsu, dan 2 pasang rusuk yang melayang ya. Kelihatan dari gambar ya, ada yang melayang ya, ada yang sejati, ada yang palsu. Nah, kita masuk pada ya bagian tulang penggerak bagian atas ya, tulang tangan. Ya, tangan atau lengan merupakan anggota gerak bagian atas. Tulang pada bagian lengan terdiri dari tulang lengan atas, ya, pengumpil dan hasta ya. Lihat di situ ya. Tulang lengan atas ya digambar, ya, tulang hasta dan tulang pengumpil. Nah, di bagian telapak tangan ya itu disebut juga dengan nama metakarpal. Ya, itu adalah tulang-tulang yang ada di bagian tangan kita. Kita beralih pada tulang kaki, ya, tulang ke bagian ya, anggota gerak bagian bawah, ya. Nah, tulang pada kaki terdiri dari tulang paha, ya, tulang betis, ya, tulang kering, ya di situ. Ya, nah, pada bagian telapak kaki disebut dengan metatarsal. Ya, jadi itu semua ya tulang-tulang ya pada bagian kaki kita, ya. Nah, ini yang terakhir, tulang panggul. Tulang panggul ini ya penting karena menghubungkan bagian badan kita ya dengan bagian kaki. Ya, tulang panggul fungsinya untuk menghubungkan kaki dengan kerangka aksial. Ya. Nah, tulang panggul terdiri dari 3 tulang yang menyatu, yaitu tulang pinggul, tulang sakrum, dan tulang ekor. Ya, tulang pinggul sendiri terbagi jadi 3, itu yang digambar tulang usus, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Ya, sakrum itu yang segitiga. Ya, tulang ekor itu yang bagian yang kecil, ya, di bawah. Ya. Setelah kita melihat sistem rangka, sekarang kita lihat sistem otot. Ya, sistem otot terdiri dari sekitar 650 otot, ya banyak ya, 650 otot yang membantu pergerakan, aliran darah, dan fungsi tubuh lainnya. Ada 3 jenis otot ya di dalam tubuh kita, yaitu otot rangka. Ini yang terhubung dengan tulang ya yang di rangka tubuh kita. Ya, nah, terus juga otot polos. Otot polos ini ditemukan di dalam organ bagian dalam ya, contohnya adalah organ pencernaan. Dan otot jantung ini yang terakhir. Otot jantung ini hanya ditemukan di jantung dan dia berfungsi ya memompa darah ke seluruh bagian tubuh. Nah, ini perhatikan ya gambarnya. Otot rangka itu seperti silinder ya, banyak inti selnya. Ya, nah, otot polos itu bentuknya lonjong, ya, lonjong melancip di bagian ujung-ujungnya dan hanya terdiri dari 1 inti sel. Ya, nah, otot jantung itu silinder ya tapi ada cabangnya dan juga terdiri dari beberapa inti sel di situ. Ya, nah, itu bedanya antara otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Pertama kita lihat otot polos. Otot polos dapat ditemukan di dinding organ dalam seperti pembuluh darah, saluran pencernaan, saluran pernafasan, kandung kemih, juga rahim. Ya, nah, otot polos bertindak tanpa sadar dan tidak dapat dikendalikan secara sadar. Jadi kita mau mengendalikan pun tidak bisa. Dia bertindak ya semaunya sendiri ya. Semua jadi tidak sadar ya. Nah, mekanisme kontraksi otot ini adalah kontraksi perlahan dan berirama. Jadi konstan ya, perlahan ya dan tetap ya. Ini adalah ciri mekanisme kontraksi pada otot polos. Yang kedua itu otot lurik ya, lurik ya. Nah, atau disebut juga otot rangka.
Kenapa disebut otot rangka? Karena nempel di rangka. Ya. Otot rangka adalah jaringan otot yang melekat pada tulang manusia. Nah, otot rangka menjadi satu-satunya jaringan otot yang bisa dikendalikan secara sadar. Jadi ini ya, otot rangka ini yang bisa dikendalikan oleh syaraf-syaraf kita, otak kita. Ya. Fungsi otot rangka adalah kontraksi untuk menggerakkan bagian-bagian tubuh lebih dekat ke tulang yang melekat pada otot. Terakhir adalah otot jantung. Otot jantung hanya terdapat pada dinding jantung dan dikontrol oleh sistem saraf otomatis. Jadi dia bekerjanya tidak sadar ya. Kontraksi dari otot jantung dikendalikan secara tidak sadar ya, tetapi dia bisa berubah-ubah kecepatannya. Ya, kontraksinya tidak seperti otot polos yang selalu konstan. Ini kadang lambat, kadang cepat dan memiliki irama ya. Nah, saat otot jantung berkontraksi, darah dipompa keluar, sementara saat relaksasi, darah akan kembali masuk ke jantung setelah bersirkulasi atau beredar ke seluruh tubuh kita. Apa yang kita pelajari? Yang pertama, sistem rangka dan sistem otot adalah bagian dari sistem gerak pada tubuh manusia. Ya, jadi ini bagian ya. Nah, rangka merupakan tempat menempelnya otot ya. Rangka tempat menempel otot. Otot merupakan organ yang menggerakkan rangka tubuh. Nah, jadi rangka ini pasif ya. Pasif dan otot itu yang aktif ya. Dia menggerakkan tapi otot juga butuh untuk menempel di rangka ya. Tibalah pada bagian eksplorasi mandiri. Ya, kamu tulis 5 fungsi dari sistem rangka bagi tubuh manusia pada tabel yang sudah disediakan di lembar kegiatan. Ya, jadi 5 saja. Ya, banyak fungsi sistem rangka, tapi cuma diminta 5 ya. Eksplorasi yang kedua, ya, sama tuliskan 5 fungsi, tapi ini sistem otot ya bagi tubuh manusia pada tabel yang ada di lembar kegiatan. Ya, jadi kamu juga cari 5 fungsi sistem otot. Ya, banyak juga ya. Yang penting kamu mau cari, mau mengeksplor lebih lagi atau tidak. Ya, yuk semangat belajar ya. Sudah selesai kita belajar kali ini. Ya, kamu simak baik-baik ya video pembelajarannya. Ya, kamu pelajari dan kamu kerjakan tugasnya yang baik. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Ya, selamat belajar. Oke?